Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kita insya-Allah, masih dalam kaitan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Sad fahadihi sittu sifatin al-ula nafsiyatun wahiyal wujudu wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Maka bermula ini yang telah diuraikan, itu 6 segala sifat. Bermula yang pertama itu nafsiyah, dan bermula dianya yang nafsiyah itu wujud, dan bermula yang 5 sesudahnya nafsiyah itu salbiyah. Diuraikan dari 6 satu sifat dinamakan dengan sifat nafsiyah yaitu wujud, dan 5 sifat yang lainnya dinamakan dengan sifat salbiyah: qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. 6 sifat, satu sifat dinamakan nafsiyah, sedangkan yang 5 lagi dinamakan dengan salbiyah. Shin ay artinya hadhil lati taqaddamat minal 20 wajibati situ sifatin al-ula minha tusamma sifatun nafsiyatun. Bermula ini allati yang telah terdahulu ia, bahagian daripada 20 yang wajib, itu 6 segala sifat. Bermula yang pertama daripadanya 6, itu dinamakan dia akan sifat nafsiyah, sifat yang wajib pada Allah, yang wajib kita memahaminya hanya 20 sifat. Sebahagian daripada 20, 6 sifat telah diuraikan. 1 termasuk dalam nafsiyah, 5 yang lainnya termasuk dalam salbiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Wasifatun nafsiyatu hiyallati la ta'aqqulu dzatu biduniha. Dan bermula sifat yang nafsiyah, itu bermula dianya sifat yang nafsiyah itulah allati yang tidak terta'aqqullah zat dengan tanpanya allati. Maka yang dimaksud dengan sifat nafsiyah adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika zat tidak disifatkan dengan sifat ini. La ta'aqqulud dzatu, tidak diterima oleh akal ada tersebut, itu dinamakan dengan sifat nafsiyah. Sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak disifatkan dengan sifat ini. Han ipateh li akai menyatekedi zat Allah, hana geme sifat dengan sifatnya. Tah sifat itulah sifat wujud. Han itrimong le akai menyata kedi tapegah
zat Allah hana gemu sifat dengan sifat wujud. Kenapa tidak diterima oleh akal? Karena sifat ini adalah sifat untuk menentukan adanya zat. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menentukan adanya zat. Sifat nafsiyah pada Allah berarti sifat untuk menentukan adanya zat Allah. Artinya apa telah? Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa memiliki sifat tersebut. Han ipateh li akaina zat Allah, menyezat tidak memiliki sifat tersebut. Sebab Allah menjadi tidak mungkin ada. Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat wujud. Namu faham? Laulang. Putra sifat nafsiyahnya. Yang dimaksud dengan sifat nafsiyah, satu sifat yang zat tersebut tidak akan diterima oleh akal ada apabila zat itu tidak bersifat dengan sifat wujud. Wujud adalah sifat nafsiyah. Apa makna sifat nafsiyah? Satu sifat yang bila mana zat tidak memiliki sifat tersebut, maka akal tidak akan menerima bahawa zat itu ada. Kenapa akal tidak menerima bahawa zat itu ada apabila zat tidak bersifat dengan sifat wujud? Karena apabila zat tidak bersifat dengan sifat wujud, pastinya zat bersifat dengan sifat adam. Kalau zat bersifat dengan sifat adam, mustahil zat itu ada. Namanya saja adam, pasti tiada. Itirimong le akai. Zatnya wabit-bitna menyatakedi zatnya imusifat dengan sifatna. Menyatakedi zat tersebut hana imusifat dengan sifatna. Pastinya imusifat dengan sifat hana. Menyazat imu sifat dengan hana, pastinya akan han iterimong bahawa zatnya na. Pakon hai terimong na, hai syid hana. Pakai bana nak terimong kuna, pada hai syid hana. Nam phom? Lâu lăng thì gần thử. Bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Bahasa Aceh. Pada tanya ngile, bentuk ahli Indonesia, biar nama orang mendum tu. Sifat nafsiyah adalah sabah sifat yang mesti ada ba'zat. Nyai yang paling ingat. Sabah sifat yang mesti ada ba'zat. Pakon. Karena menyezat hanai sifat dengan sifat tersebut, sungguh akai han itirimong bahawa zatnya na. Pakon akai han itirimong bahawa zatnya na, karena zat hanai sifat dengan sifatna. Menyezat hanai sifat dengan sifatna, tentu sifat dengan hana. Menyai sifat dengan hana, kapasti hana. Makanya akai han itirimong kuna. Nampak? Contoh, nyawaglah nyawa tapegah na dan ipatih liakai kena karena glahnya imusifat dengan na. Menyatakedi glah imusifat dengan hana, ya hana glah. Lo pegah hati ilung nyan glah nepatih puhan pakon hai patih liakai bahawa watel untuknya nyan glah karena glah tengah imusifat dengan hai sidatra hana panai patih liakai. Kampung
maka akai ipatih zat nyanna menyedat bit-bit imu sifat ngan sifatna, menyedat imu sifat ngan hana hai patih li akai kuna pakon hai patih hai sin hana tiba ninu patih. Ya, kamu faham? Maka yang gekun dengan sifat nafsiyah adalah sabah sifat yang mestina ba'zat menyatakan di zat hanai sifat dengan sifat tersebut akai han itrimong bahawa zatnya na pakon karena memang zat tengah dalam keadaan hana. Ya, jadi yang dimaksud dengan sifat nafsiyah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal jika Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut. Hai patih liakai menya Allah hana gemu sifat dengan sifatnya pakon karena Allah wajibna, Allah wajibna. Mana Allah tidak bersifat dengan sifat ada, akal tidak menerima. Kenapa? Karena Allah wajib ada. Apabila Allah tidak bersifat dengan sifat ada, mustahil akal menerima sesuatu yang wajib ada tetapi bersifat dengan kamu faham? Asal kamu faham dasar mu faham mendum yo. Ya, karena apa kon? Karena sifat ini adalah sifat untuk menentukan adanya Allah. Sifat wujud ini adalah sifat yang menentukan adanya Allah. Sebab Allah menjadi tidak mungkin ada tanpa adanya sifat ini. Kemungkinan Allah hana menyatakan Allah hana gemutifut dengan sifatnya. Allah hana gemutifut dengan sifat ada. Memungkinkan Allah makanya Allah wajib bersifat dengan sifat ada. Allah hana bersifat dengan sifat ada memungkinkan Allah itu tiada. Padahal akal tidak menerima bila mana Allah tiada karena Allah wajib Kenapa Allah wajib ada? Karena makhluk tidak bisa mengadakan dirinya. Makhluk butuh kepada yang mengadakannya. Sedangkan makhluk telah ada, berarti ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakannya? Itulah Allah yang memang benar-benar Maka sifat nafsiyah sabah sifat yang hai patih liakai idu ba'dat Allah. Sabah sifat yang mesti idu ba'dat Allah. Menyatakan di sifatnya hana ba'dat Allah akai hani terimang. Pakon hai terimang karena menyasifatnya hana ba'dat Allah berarti Allah nyawa hana. Yang kamu faham? Ka sabah. Kemudian sifat nafsiyah ini merupakan sifat yang senantiasa tetap pada zat. Ini perlu ingat yang kedua. Sifat nafsiyah merupakan sifat yang senantiasa tetap pada zat. Pakan tetap menyatakan di hana ba'zat maka zat langsung hana, makanya tetap. Sifat nafsiyah itu merupakan sifat yang senantiasa tetap pada zat. Karena adanya sifat itu pada zat, dialah yang menunjukkan zat itu ada. Pakon bermesti sabe-sabe itu ba'zat. Sifatnya bermesti sabe-sabe itu ba'zat. Karena sifatnya waku yang menunjukkan zatnya na. Wate idu sifatna ba'zat maka sifatnya ke yang petunyo bak getanyo, yang bithe ke getanyo, yang petepe bak getanyo, zatnya bit-bitna. Maka menyatakan di sifatnya gadah ba'zat maka ibithe ke getanyo bahawa zat kahana. Ya lagi contoh gelahnya. Ada, maka ada pada ini gelas mesti senantiasa tetap pada diri zat gelas. Menyatakan di adanya mepisah dengan diri zat maka gekun ke zat tiada. Makanya adanya hanya terpisah dengan zat selama zat dihukum ada. Pajan baru je terpisah ada dengan zat, wati zat dihukum tiada. Zat hanali baru jut mepisah ada dengan diri zat. Menyezat mentengna maka selama-lamanya zat tersebut mesti bersifat dengan ada. Zat Allah ada selama-lamanya. Maka zat Allah tidak terpisah dengan sifat sifat ada. Maka sifat nafsi
merupakan sifat yang senantiasa tetap pada zat. Bit itu zat. Kampung berbeda dengan sifat salbi. Ya. Dan berbeda dengan sifat ma'ani. Bahkan berbeda dengan sifat ma'ani. Padahal sifat ma'ani juga sifat yang tetap pada zat. Sifat ma'ani juga tetap pada zat. Itu zat. Apa perbedaan sifat nafsi dengan sifat ma'ani? Kalau sifat ma'ani, dia itu merupakan tambahan daripada zat. Sifat ma'ani itu tambahan daripada zat. Sedangkan sifat nafsi bukan tambahan daripada zat. Ada senantiasa menyatu dengan diri zat. Artinya ada dengan zat tidak dapat dipisahkan. Selama zat itu masih ada, maka sifat ada senantiasa ada pada dirinya. Nah, lebih antara zat dengan ada hana. Tabuh contoh. Ada dinding, nyantah ada atau dinding, hana menyatu. Dianya ada, itulah dianya zat dinding. Ada tiang, tiang ada, yang ada itulah tiang itulah yang dihukum dengan ada. Maka ada ini bukan sifat yang lebih. Berbeda dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani merupakan sifat tambahan daripada zat. Contoh, panjang. Panjangnya sifat tambahan. Kerasnya sifat tambahan. Maka zat dengan panjang berbeda. Zat dengan keras berbeda. Keras itu sifat yang dimiliki oleh zat. Tapi keras bukan zat, cuma zat bersifat keras. Panjang itu bukan zat. Panjang itu sifat yang senantiasa ada pada zat. Ketika sifat panjang dan keras berdiri pada zat, maka dikatakan zat itu yang panjang, zat itu yang keras. Keras dengan zat berbeda, keras dengan panjang berbeda. Begitu pula sifat ma'ani. Kudrah itu bukan zat, iradah itu bukan zat, ilmu itu bukan zat. Tetapi kudrah itu sifat yang senantiasa ada pada zat. Iradah itu sesuatu yang lebih daripada zat. Artinya kudrah dan iradah bukan zat. Maka salah menyatakan terpegah kudrah Allah yang pegat segala-galanya, iradah Allah yang menghendaki segala-galanya. Salah menyertai tikut menan. Persit zat Allah yang berbuat segala-galanya dengan sebab memiliki sifat kudrah. Zat Allah yang menghendaki segala-galanya dengan sebab sifat iradah. Zat Allah yang mengetahui segala-galanya dengan sebab sifat ilmu. Ilmu, kudrah, iradah itu sifat yang lebih daripada zat. Dia itu bukan zat. Nampak? Maka walau sifat ma'ani tetap dengan zat, sama seperti nafsi, bedanya nafsi bukan sesuatu tambahan daripada zat. Artinya bukan sesuatu yang lebih dari zat. Sedangkan ma'ani adalah tambahan daripada zat, sesuatu yang lebih dari zat. Berbeda pula sifat nafsi dengan sifat salbi. Kalau sifat nafsi senantiasa tetap dengan zat. Watetakeun na tameh, selama tameh nyan manteng na sabe-sabe melekat sifat na bak tameh. Selama tiang itu masih ada, sifat ada senantiasa menetap dengan tiang tersebut. Sedangkan sifat salbi tidak tetap pada zat. Naidu sifat salbi ba'zat hana. Qidam hana ba'zat. Baqa hana tetap dengan zat. Mukhalafatu lil hawadih hana tetap dengan zat. Contoh, sering lomboh-boh contohnya tingat mangat. Mehai. Naidu mehai batameh. Hana. Yang naidu batameh putra, yang senantiasa tetap dengan tiang ada. Yang senantiasa tetap dengan tiang panjang, keras, putih dan sebagainya. Mahal nyo hanai dua bat tiang.
Pakan citakan nyawa tiang nyawa mehai untuk nyak metulak bahawa tiang nyan kon murah. Kamu faham? Jadi sifat salbi tidak tetap pada zat. Apakah sifat salbi itu ada pada zat Allah? Tidak. Cuma menyebutkan Allah itu kidam hanya untuk menolak bahawa baharu Allah itu tidak layak kepada zat Allah. Kita katakan Allah baqa karena apabila Allah itu mati, itu adalah satu hal yang tidak layak kepada zat Allah. Maka semua sifat salbi, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, itu tidak tetap pada zat. Cuma disebutkan bagi zat untuk menolak lawannya yang tidak layak kepada zat. Kita tetapkan bahawa tiang itu mahal, padahal mahal tidak tetap pada zat. Kita tetapkan, padahal tidak tetap. Kita tetapkan kepada tiang bahawa tiang itu mahal agar tertolak yang tidak layak bagi tiang itulah murah. Padahal mahal dan murah hanai dua zat. Kita tetapkan Allah kidam karena tidak layak dikatakan Allah itu baharu. Kita tetapkan kepada Allah baqa karena tidak layak Allah dikatakan itu mati. Kita tetapkan Allah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk karena tidak layak Allah sama dengan makhluk. Kita tetapkan bahawa Allah qiyamuhu bi nafsih, tidak butuh kepada pencipta karena tidak layak dikatakan Allah itu butuh kepada pencipta. Kita tetapkan Allah wahdaniyah, esa zat, esa sifat, esa af'al karena memang tidak layak zat Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah dikatakan sama seperti perbuatan makhluk. Artinya ada bandingan dan banyak bentuknya. Maka sifat salbi hanya tetap zat. Nyawa ke awai nak tingat ku na urang tanyang balun tapi hana lun jawab punah. Wate bamban lun tumbuh tauhid raji gedua ibineh ji kena getanyang pakan hana lun jawab punah watanya dak punah lun jawab tebah pasti hana paham maka lun jawab sikan watanya menawa getanyang tengku sifat salbi adalah sifat menolak, sifat yang menolak sifat-sifat yang tidak layak dibangsakan kepada zat Allah. Apakah sifat nafsi, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah tidak menolak? Nak tengok kita yang roje. Ana, yang kalian apa gabi dan tengok kan? Ya. Hanabih lun jawab. Jina lun jawab karena kacareng. Ya. Jadi sifat salbi tugasnya menolak. Karena sifat salbi tidak ada pada zat Allah, tidak ada pada zat Allah. Apakah sifat salbi tetap pada zat Allah? Tidak. Makanya tugasnya menolak. Sedangkan sifat ma'ani, maknawiyah, nafsi memang ada pada zat. Ini kebeda. Ketika sifat itu ada pada zat berarti isbat bit-bit kana. Menyeatra bit-bit karena hana perlele tulak tertolak. Contoh sifat ma'ani. Sifat ma'ani panjang menyebab makhluk panjang. Panjangnya na itulah ini hana. Tapi sebut ketameh panjang memang kaiduk batameh nyan panjang. Tapi sebut ketameh putih memang kaiduk batameh putih. Putih na itulah hitam, panjang na itulah hana tertolak dengan sendirinya karena zat memang bit-bit lahir panjang maka tertolak sendirinya karena zat bit-bit memang kaidu sifat putih tertolak sendirinya hitam dan sebagainya. Maka sifat ma'ani kudrah dengan sebab Allah itu mesti kudrah tertolak dengan sendirinya Allah lemah bukan menolak maka sifat ma'ani nafsi itu tugasnya bukan menolak. Sedangkan sifat salbi tugasnya menolak karena hana hidup bazat. Sekira kaiduk bazat hana suatu lah tertolak. Kidam hana hidup bazat. Baqa hana hidup bazat. Mukhalafatuhu lil hawadith hana hidup bazat. Karena hana hidup bazat maka perlu tulak.
Zat Allah na, betul. Na nyan pakai ban. Maka muaham urang puan na nyan tang makhluk ataupun hana. Oh hana, karena hana itu kidam ba'dat, maka di perlihat apa jelah. Na zat Allah kidam pun kon kana. Buka punya pun kon kana pun na mati-mati tu. Tulak lom baka hana mati-mati. Buka pun kon kana dan hana mati-mati. Nah sama dengan makhluk. Tulak lom hana beda zat Allah dengan zat makhluk. Buka wate kata pegah beda. Man Allahnya sifat zat zat pada depuk qiyamuhu binafsih keperah. Maka dengan qiyamuhu binafsih menjelaskan zat Allah itu zat bukan sifat, menjelaskan bahawa itu Allah tidak butuh kepada makhluk. Buka Allahnya kabibit zat. Na Allah pun kon kana, na Allah sabi-sabina, na Allah beda dengan makhluk. Pat beda Allah dengan makhluk. Gejelah lom beda bak zat, beda bak sifat, beda bak buat yang kenyo kepenan wahdan zat Allah hana sangan zat kita nyawa, sifat Allah hana sangan sifat kita nyawa, buat Allah hana sangan buat kita nyawa. Maka sampai terjadi kesamaan Allah dengan makhluk. Maka tugas salbi menolak kesamaan makhluk dengan Allah. Karena sifatnya hana hidup bazat. Karena hana hidup bazat, maka tugas ji menolak sifat lain yang hana layak bazat Allah. Nyoho. Wasalbiyatu dan bermula salbiyah. Hiya madallat ala nafi ma la yaliqu billahi jalla wa azza. Bermula dianya salbiyah itu mah yang menunjuki ianya mah di atas ternafi barang yang tidak layak ianya barang dengan Allah jalla wa azza. Apa itu salbiyah? Yang dimaksud dengan salbiyah adalah sifat-sifat yang menunjuki kepada menafikan sesuatu yang tidak patut bagi Allah. Yang kekun salbiyah. Buka contoh. Nyoho gebu contoh. Walam yumasilu li sifatin nafsiyati, dan tidak mentamsil oleh mereka itu ulama bagi sifat nafsiyah min sifatihi ta'ala illa bil wujudi, daripada segala sifatnya Allah Ta'ala kecuali dengan wujud. Ijma' ittifaq seluruh ulama sifat nafsiyah cuma satu, itulah wujud, tidak ada yang lain. Ya ittifaq. Wa sifatul salbiyatu hiyal khamsatul lati zakaraha syekhu ba'dal wujudi. Maka bermula sifat salbiyah itu bermula dianya itu lima allati yang telah menyebut akannya oleh syekh sesudah wujud. Dah sifat salbi nyoko sifat yang kali tersebut li wujud. Dah yang pertama fal qidam, qidam telepon. Yang sifat salbi fal qidamu ibaratun an nafil adami sabiqi lil wujudi. Apa itu qidam? Qidam adalah kata lain daripada menafikan tiada yang mendahului ia bagi wujud. Yang dimaksud dengan qidam pegah bahawa na Allah hana idahului le hana. Nyan kenyan makna qidam. Apa makna qidam? Arti qidam ada Allah tidak didahului oleh tiada. Nyan makna qidam tit pun kon kana sedia menyekun katanya. Bahasa Jawa sedia. Apa makna sedia? Pun kon kana hana idahului lehana. Beda dengan katanya. Itanya didahului lehana, pun hana kududo baru na qidam pun kon kana. Yang kedua wal baqa ibaratun an nafil adamillah yaqilil wujudi, dan bermula baka itu kata lain daripada menafikan adam yang berhubung bagi wujud. Apa itu baka? Menafikan adam yang berhubung bagi ada. Artinya ada Allah tidak akan pernah berjumpa dengan tiada. Artinya pura ada Allah selama-lamanya ada. Yang makna baka. Wal mukhalafatu, dan bermula mukhalafah ibaratun an nafil mumatsalatil hawadis, itu kata lain daripada menafikan kesamaan bagi makhluk. Apa itu mukhalafah? Arti mukhalafah adalah tidak ada wujud kesamaan sedikit pun antara Allah dengan makhluk. Itu arti mukhalafah. Kemudian wal qiyamu binafsi ibaratun an nafil iftiqari ilal mahali wal mukhassis, dan bermula qiyamuhu binafsi itu kata lain daripada menafikan berhajat Allah kepada tempat dan berhajat Allah kepada pencipta. Yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsi
adalah menafikan Allah itu sifat dan menafikan Allah itu butuh kepada pencipta dan penentu. Kemudian wal wahdaniyatu ibaratun an nafyi ta'addudi fi dzati was sifati wal afali. Dan bermula wahdaniyah itu kata lain daripada menafikan ta'addud, berbilang-bilang pada zat dan pada sifat dan pada perbuatan. Apa itu wahdaniyah? Untuk mengatakan bahawa zat Allah tidak berbilang-bilang, zat Allah tidak ada bandingan. Untuk mengatakan sifat Allah tidak berbilang-bilang, sifat Allah tidak ada bandingan. Untuk mengatakan bahawa perbuatan Allah tidak ada bandingan. Itu dimaksud dengan wahdaniyah. Esa zat, esa sifat, esa perbuatan. Wa kullu hadhil munfiyati la taliqu billahi jalla wa azza innaha muhalatun fi haqqihi. Dan bermula tiap-tiap ini yang menafikan itu tidak layak ia dengan Allah jalla wa azza. Bandum yang tak penafinya hana layak ba Allah. Tuh, Allah na didahului oleh hana layak ba Allah. Allah berakhir dengan hana, tidak layak bagi Allah. Allah sama dengan makhluk, tidak layak bagi Allah. Allah berarti tidak esa, sama seperti zat makhluk, juga tidak layak bagi Allah, tidak layak bagi Allah. Ya, maka yang dinafikan semua ini adalah sesuatu yang memang benar-benar tidak layak bagi Allah Ta'ala. Pakon han patut jut ke Tuhan menjaga mutifut dengan tifutnya, han cocok jut ke Tuhan. Lagi contoh Allah mentang purlia ke gop, Menya Allah mentang purlia ke gap ita jo dibancara purlia ke Allah laki bantu ba Allah laki bantu ba gap menya lagi je ulangan ham rempak bantuan itu laki bantu ya Allah lonyo tengah kasihan ke oleh Allah ilmu pi tengah kasihan pan laki bantu ndak. Nah makanya han cocok je ke tu Tuhan ya Allah lon tengah sakit ilmu pi tengah sei dibancara ke bantu dah yo. Nah maka han layak ka. Kemudian wa makna salbiyatun nafiyatun. Arti daripada salbiyah adalah nafiyah. Lianna makna kulli wahidin minha nafiyun naqsin. Karena bahwa sungguh makna tiap-tiap yang satu daripadanya sifat itu menafikan kekurangan. Ta'alallahu anhu lianna salabah wan nafiyun. Maha tingginya Allah daripadanya kekurangan. Lianna salabah karena bahwa sungguh salab, dianya salab itu nafi. Berarti sifat salbi artinya sifat-sifat yang menafikan, yang meniadakan sifat lain yang tidak patut dan layak bagi Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bumupum. Nyolong percepat wate nunggu mahandro. Nai hanam pom. Hanampum silakan. Putar yang hanampum. Selainnya yang hanampum putra. Yang bebas putar napuleta yang selainnya. Baju tu wate putar napuleta yang silakan. Anak kabim pun mendum thang. Kabim pun mendum buah hanampum pun kon. Boka cok kesimpulan. Dengar kesimpulan. Sifat wujud adalah sifat nafsi. Apa itu sifat nafsi? Satu sifat yang senantiasa mesti ada bagi zat. Karena apabila zat tidak memiliki sifat tersebut, maka akal tidak dapat menerima bahawa zat itu ada. Karena tertentu zat itu benar-benar ada apabila zat itu bersifat dengan sifat tersebut. Karena kalau sebaliknya zat tidak bersifat dengan sifat tersebut, menunjuki bahawa zat itu benar-benar tiada, bukan ada. Maka sifat nafsiyah, sifat yang senantiasa tetap pada zat, berbeda dengan sifat salbiyah. Berbeda pula dengan sifat ma'ani. Walau dia itu tetap dengan zat, tapi sifat ma'ani merupakan tambahan bagi zat. Sedangkan sifat nafsi bukan tambahan bagi zat. Kamu ho? Kah yang perlihatannya ingat. Yang perlihat ingat haik ingat mandum tipu mendang. Putra tipu tengku wujud adalah sifat nafsi zat dan hai petih liakai ke nazat menyahana tipunya enak mendang.
Persiput nafsi han ipateh liakai zat nyanna menyahai sifat dengan sifat tersebut. Garis kasih anda mendak. Kamu kau? Ka. Kutana perlu aja. Hana? Hana? Putar silakan. Kami Hana lu nutup. Nyempat baru muda apa? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah menciptakan bumi dan langit dalam jangka dan hari atau pada masa. Jadi seakan-akan kita Allah bekerja dengan Allah menciptakan bumi dan langit. Sedangkan dalam ayat lain Allah mengatakan bahwasanya kita menjadikan ayat yang lalu berfayakun. Jadi Allah berfirman, berfirman langsung dia. Akan tapi Allah pun berfirman berarti pandai Allah menyebut suku berlayak lafaz pun sedangkan Allah kan ada pada sesuatu tiba-tiba ya. Pertanyaan pertama, Allah selama 6 hari. Maka dalam ayat tersebut bukan dipahami usaha Allah dalam 6 hari maka barulah tercipta langit dan bumi, melainkan wujud langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kan buat Allah gekerja baru liah bumawa namurawa, tapi wujud bumawa 6 bandingan. Kan Allah gepejiat manusia selama sekurang bulan, tapi jiat manusia dalam waktu sekurang bulan. Nampak? Allah gepegat manusia hana perlihat teruk wate sekurang bulan, tapi wujud diri manusia perlihat ke wate sekurang bulan. Ka menancit wujud dunia dan langit butuh wate yang namurawa. Pukuro dunia ataupun uro akhirat wallahu alam. Allah dalam gepegat langit dengan bumi hana butuh kepada wate yang namurawa. Yang butuh ke namuranya langit dan bumi. Maka dalam kaitan dengan buat Allah, na suluhi qadim, na tanjidhi qadim, na tanjidhi hadis. Walau ada sebahagian pendapat ulama suluhi qadim dan tanjidhi hadis. Kalau suluhi qadim berbicara patut bagi Allah menciptakan apapun, itu berbicara suluhi. Jiat gepegat menau, jiat gepegat medih, yang gekun suluhi. Menyatanjidi berarti telah Allah ciptakan, itu tanjidi. Kalau kadim, dalam kadimnya artinya memang kana, cuma kalau udonya menyebab surah manusia kana, tetapi golom lahir udonya menyalahi udonya perlaku wate, pakan perlaku wate karena lewat perantara kepelahi urang le Allah lewat urang. Han mungkin untuk cup-lup kalahi. Ya, sia sangat papup bub kalahi. Maka hana mutsawa supone pakai ban proses dan sebagainya. Hanjut ke ilmunya bagi makhluk. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk semuanya Allah wujudkan kaitan dengan waktu. Mandum. Pakon karena manusia tidak akan ta'akul hae itrimong liakai menyatakan dina sesuatu tanpa diawali oleh sebab, tanpa wujud perantaraan waktu. Bum kana nya hai trimong liakai. Maka sesuatu yang hai trimong liakai hanjut ke ilmu manusia. Hanjut ke ilmu manusia maka sia-sia. Sebab apa manakapun pegang Allah untuk wujud ke ilmu yang bagi katanya. Sehingga lagi tanya je tacoknya i'tibar ke bukti na Allah. Maka kembali kepada masalah, bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, tetapi langit dan bumi yang butuh waktu untuk wujud dianya kepada 6 hari. Bandingan kan Allah yang pegat manusia selama 6 uro masa pukul kurang bulan. Kan Allah yang butuh pegat manusia ke masa kurang bulan. Tapi si manusia itu sendiri yang butuh kepada masa 9 karena si manusia itu sendiri tidak bisa lahir dalam waktu sekejap. Manusianya ke
yang butuh kepada wate si kurung bulian. Kon Allah yang butuh ku wate si kurung bu nam faham. Mudah-mudahan mufhum. Yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan kun fayakun, sedangkan Allah tidak butuh apa-apa dalam menciptakan sesuatu. Nyan kun fayakun gebite apa katanya. Artinya menya Allah genek pegat sesuatu hana payah butuh kepada alat, butuh kepada wataya, butuh kepada pembantu dan sebagainya, butuh kepada bahan baku. Hana kan gekun kon gekun kun untuk genek bithe ba getanyo. Bila Allah watenyan genek buat sesuatu, watenyan seketika ada langsung ada. Kon Allah gekun benar nah hana gekunyan. Yang untuk genek bithe ba getanyo menya Allah perle kepada sesuatu, maka sesuatunya langsung nah. Mampakon si gekun kun untuk genek bithe ba getanyo bahwa lagenyan ke terjadi sekejap bila mana Allah menginginkan sesuatu, sebagaimana dalam kejadian nyata. Nya gena buat contoh dalam kejadian nyata. Yang gekun terjadi sekejap akibat. Lagi awak main serkos, lagi awak main pu gekunyan, maka ubatnya. Bujuk kulu kajak kulu kanyan yang takun jet sekejap yang gekun jadi dalam sekejap mata watakun bejut kulu langsung je kulu bejut lah kurang kajak kurang. Oh berarti hana perle kalat, hana perle kenyau, hana perle keje. Nyan ke contoh menya Allah perle ke bumau bejut ke bumau langsung je hana gekun bumau bejut ke hana. Yang untuk guna bithe bagetanya jut sesuatu dalam penujut Allah, jut dalam kan Allah gekun kun, maka isaot le makhluk fayakun kon. Betul bujud ke hai manusia isaot le makhluk kala jud hana ya. Nyan bahasa untuk menerangkan kepada kita Allah menciptakan sesuatu dalam sekejap, tidak butuh ulur waktu, tidak butuh alat dan tidak butuh kepada pembantu. Wallahu a'lam bishawab. Kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.